Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. InsyaAllah kita semua dalam lindungan Allah. Allah menganugerahkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan Allah menganugerahkan anak-anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah kemudian menjadikan orang tua kita orang tua yang selalu sayang kepada anaknya, insyaallah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mendoakan guru kita Ustadz Dr. Hasbullah yang sedang safar Allah lindungi beliau, Allah sehatkan beliau, Allah kuatkan, Allah murahkan rezeki, Allah istiqamahkan keikhlasan beliau dalam berdakwah. InsyaAllah kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin coba mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib wa khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah wa khurujul Qastantiniyah. Wa khurujul Qastantiniyah wa khurujul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, beliau kata, kemerdekaan Palestina, umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina, wa khurabu Yathrib, kehancuran bagi Madinah Yathrib, wa khurabu Yathrib wa khuruju al-malhamah, kehancuran Yathrib, tanda akan terjadinya perperangan besar, malhamah. Wa khurujul malhamah wa fathul Qastantiniyah. Terjadinya perang besar akan terjadi penaklukan Konstantiniyah. Kemerdekaan atau munculnya Konstantiniyah, Konstantinopel. Kemerdekaan atau penaklukan terhadap Konstantinopel menjadi tanda wa khurujud Dajjal, akan munculnya Dajjal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis yang saya bacakan ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini
itu menunjukkan bahwa Palestina itu akan menang. Tapi kapan waktunya itu kalau dalam prediksi hadis banyak. Ada yang memprediksi hadis itu tahun 2026, tahun 2000, ada yang bilang tahun 2027. Tapi di tahun 2026 itu kata para ulama, Umranu Baitul Maqdis, itu betul-betul kemerdekaan yang baik bagi Baitul Maqdis. Tapi di tahun 2026 itu kemerdekaan yang cemerlang bagi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Tapi setelah terjadi, ini urutan, dalam hadis ini urutan, hadis yang sahih. Setelah terjadinya kemerdekaan bagi Palestina, maka akan datang yang disebut dengan khurabu Yathrib, kehancuran bagi Madinah, Yathrib. Yathrib itu kan Madinah. Nama dulu Madinah itu namanya Yathrib, sebelum Nabi berhijrah. Namanya Yathrib. Maka disebut dengan situ wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib di sini dan kehancuran Madinah di situ. Nanti kita bahas pada poin kehancuran Madinah itu. Wa khurabu Yathrib wa khuruju al-malhamah. Nah, di situ ada perang yang besar nanti namanya perang Malhamah. Di dalam Abu Fatihah itu, dalam kitab Abu Fatihah 400 hadis akhir zaman itu beliau mengatakan perang Malhamah itu ada beberapa tingkatan. Satu di antaranya nanti akan ada perperangan, satu di antaranya ada perperangan Syria yang akan melawan Romawi, yang akan melawan Romawi dalam perang yang besar. Dan diakhiri dengan perang Malhamah yang besar antara umat muslim dengan Yahudi. Dan kelak itu akan terjadi dalam urutan perang Malhamah itu. Setelah terjadi perang Malhamah akan terjadi penaklukan Konstantinopel, Fathul Konstantiniyah, Turki, Istanbul sekarang. Istanbul sekarang itu Konstantinopel dulu. Dan akan menjadi Konstantinopel sekarang. Jadi nanti kekuatan Islam itu nampak cemerlang. Hari ini sudah nampak itu Pak, sedikit demi sedikit itu. Bukti nyata dekatnya hari kiamat itu sudah semakin jelas itu. Jadi kalau ada yang bilang kita ini tidak di akhir zaman itu kayaknya beliau kurang pengamatan itu. Sekarang betul-betul berada di akhir zaman, betul-betul berada di akhir zaman itu. Sebenarnya yang tua-tua ini tidak perlu khawatir, yang khawatir ini yang muda-muda aja. Yang belum nikah khususnya gitu. Tapi kalau yang sudah nikah nih insya Allah tak aman lah yang sudah nikah gitu. Cuma kita butuh generasi. Nanti kita sampaikan poin penting di akhir sebelum terjadi perperangan itu. Kemudian ketika penaklukan Konstantinopel Istanbul itu, ketika terjadi penaklukan Konstantinopel dan itu kemudian menjadi bala tentara terbaik, terkuat di antara beberapa tentara yang lain. Setidaknya ada 4 negara, Turki, Yaman, Irak, Palestina. Setelah terjadi penaklukan Konstantinopel baru kemudian muncul yang disebut dengan Dajjal. Jadi tenang, tidak usah khawatir Bapak Ibu, Dajjalnya masih lama gitu. Tapi Dajjal yang dimaksud di sini itu adalah Dajjal yang betul-betul Dajjal. Karena sebelum datangnya Dajjal yang benar itu sudah berdatangan dulu Dajjal-Dajjal yang lain gitu. Nah Dajjal-Dajjal yang lain ini seperti manusia-manusia yang pendusta, itu Dajjal juga itu. Benar itu Bu. Saya kunu fi akhiri ummati dajjaluna kazzabun kata Nabi. Yuhadditsunakum ma antum lam tasma'u antum wala aba kata Nabi. Dia berbicara sesuatu yang tidak kita pernah mengerti gitu. Seperti kemarin Jumat itu saya katakan kepada kita semua, kita hari ini itu sedang dimanipulasi dunia, itu Dajjal yang sebenarnya itu. Dajjal yang konteksnya hari ini dalam makna itu adalah yaitu manipulasi dunia. Jadi jangan tertipu dengan perdamaian sekarang. Kita ambil manfaat keuntungan daripada perdamaian antara Palestina dengan Israel itu kita ambil keuntungan, tapi kita bersiap. Kenapa kita harus bersiap? Karena manipulatif itu, pasti manipulatif itu. Karena nggak mungkin itu Pak, tujuannya sudah jelas itu. Sebelum bendera Yahudi itu, sebelum bendera Yahudi ini terpampang besar di akhir perbatasan Mesir, mereka nggak akan pernah diam itu, nggak akan pernah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita lihat itu, kok begini keadaan kita perang sana sini, ya memang begitu Pak. Akhir zaman itu ya begitu. Itu semakin menunjukkan bahwa kita berada di akhir zaman. Ketika Turki Utsmani runtuh, habis. Disitulah perjanjian Inggris dengan Yahudi dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ini sejarah itu tak pernah menipu memang. Ketika Inggris menang atas
Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, itu perjanjiannya sudah jelas. Perjanjiannya adalah dengan Yahudi, kalau menang Inggris maka Palestina, Yerusalem diberikan kepada Israel. Itu perjanjian tuh Pak, nggak boleh diingkari. 1948 itu sudah terjadi. Sudah terjadi pengakuan resmi. Meskipun yang mengakui cuma 10 negara. Sisanya nggak ngakuin. Atau lebih tepatnya mereka diam terhadap Israel itu. Jadi ketiga-tiga ini berbeda sebenarnya, berbeda. Israel itu yang tinggal di Israel. Itu Israel tuh Pak. Meskipun yang bergabung di Israel di sini tidak murni orang Israel. Ada, mohon maaf ya, ada juga orang-orang Arab, orang-orang. Jadi di pesisir Israel itu Bapak Ibu, di pesisir Israel itu masih banyak orang-orang Arab itu. Ketika ditanya sama mereka, mengapa kalian tinggal di sini? Dan mengapa kalian mau bergabung bersama orang ini? Jawabannya sederhana itu Pak. Karena tolak ukurnya materi. Di sini apapun yang kami inginkan kami dapat. Bayangkan Pak, itu bahasa orang-orang Arab yang tinggal di pesisir Israel itu. Maka dibuatlah lambang bendera. Nama benderanya itu adalah bendera Yahudi yang hari ini Bapak Ibu lihat. Ya, bendera Yahudi yang kita lihat hari ini itu di tengah-tengahnya ada bintang. Di atas bintang, di bawah bintang ada hamparan luas. Sungai Nil, Sungai Efrat. Sungai Nil, Sungai Efrat. Bapak Ibu tahu antara Irak sampai Mesir. Daerah kekuasaan luasnya mereka antara Irak, Mesir. Dulu Irak itu Kufah Babilonia pada masanya. Kufah pada masa Ali bin Abi Thalib, sekarang namanya Irak. Negara pengkhianat pada masanya. Tapi Nabi sebutkan, kata Nabi, kelak akan muncul 3 kekuatan besar umat muslim. 1 dari Irak, yang kedua dari Yaman, yang ketiga dari Palestina. Itu tidak jauh-jauh Pak tempatnya Pak, tidak jauh-jauh. Yang dari Irak kata Nabi nggak usah ikutin. Karena mereka itu akan berpotensi menyeleweng. Ali bin Abi Thalib dia khianati, Al Hasan dikhianati, Al Husain dikhianati. Itu pengkhianat tuh Irak itu. Makanya akar sejarah Syiah itu di situ. Akar sejarah Syiah di Irak, bukan di Iran ya. Iran itu Persia, akar sejarahnya di Irak. Di Syiah itu di situ. Syiah pertama muncul tuh di Irak. Setelah itu Bapak Ibu, dari Irak sampai Mesir. Apakah masuk mencakupi Mesir keseluruhan? Tapi yang jelas adalah batasnya Sungai Nil. Itu sudah menjadi poin penting itu Pak. Tapi kemudian di tengah-tengahnya apa? Ada Lebanon, ada Suriah, ada kemudian Yordania, ada Palestina, Yerusalem, dan ada beberapa negara yang lain. Wajib jadi tempat mereka, wajib berada dalam kekuasaan negara Yahudi. Kekuatan yang kedua dari Yaman. Kata Nabi tidak mengisyaratkan juga untuk mengikuti. Tetapi Nabi tidak mencela Yaman. Karena negara yang paling mendapatkan doa oleh Nabi itu Yaman. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, dalam satu hadis itu begini. Anal Yamani. Kata Nabi, Anal Yamani. Saya itu, apakah Nabi mengartikan dalam artian aku ini orang Yaman? Apakah Nabi mengartikan aku bersama orang-orang Yaman? Dan ini diperdebatkan oleh ulama hadis. Benar nggak Nabi orang Yaman itu? Kalau Nabi orang Yaman kok silsilahnya berbeda. Tapi yang bicara itu Nabi bukan orang lain. Nah, maka dipahami oleh para ulama. Dalam hadisnya Anal Yamani itu dikatakan oleh para ulama, sebagian mengatakan bahwa Nabi bersama orang-orang Yaman. Atau makna yang selanjutnya yang ketiga, akan banyak keturunan Nabi yang ada di Yaman. Dan itu terbukti Pak. Bapak Ibu sampai ke Yaman itu memang negara kecil, tidak memiliki kekuatan yang seperti Turki, tidak memiliki kekuatan seperti yang lain. Tapi coba lihat keberpihakan Yaman dari dulu sampai sekarang. Apakah hari ini Pak? Konsisten dia istiqamah Yaman itu bersama Palestina. Maka kata Nabi kekuatan yang kedua akan muncul di Yaman. Tapi Nabi tidak menganjurkan ke sana. Kenapa? Karena di Yaman itu tidak memiliki kekuatan yang baik. Hanya saja keberpihakan Yaman tetap. Tak akan pernah berpaling. Negara yang didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah berikan keberkahan pada negeri Yaman. Ditanya pada para sahabat, bagaimana dengan Nejat?
Nabi kemudian berkata, berkahlah, keberkahanlah kepada negeri Yaman. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan Nejad? Nabi bilang lagi, keberkahan bagi negeri Yaman. Terus sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan Nejad? Kata Nabi, Nejad itu tempat keluarnya tanduk setan katanya. Nabi bilang langsung, ulama berbeda pendapat tentang makna tanduk setan itu dan Nejad itu sendiri. Ada kalimatnya, tanduk setan itu yang diperdebatkan, yang kedua Nejadnya. Itu para ulama itu Timur Tengah. Daerah Timur Tengah. Itu menjadi poin penting Pak. Timur Tengah itu yang mana lagi? Yang mana lagi Timur Tengah tersebut? Jadi intinya kalau dari hadis-hadis akhir zaman itu Pak, kita bisa sorotin. Yang bisa kita soroti, banyak hadis yang mengarah kepada Timur Tengah itu akan munculnya kesesatan, kemungkaran, kehancuran. Itu akan muncul dari sisi itu. Fitnah harta, fitnah dunia itu paling nampak nanti di daerah situ Pak. Makanya hancur yang pertama nanti dalam ketika terjadi gempa, kehancuran batu berterbangan. Itu jangan salah Pak, Mekah itu tempat pertama yang hancur itu. Jangan salah gitu. Ya hari ini orang semua Allah menjaga Mekah, Madinah daripada Dajjal. Betul. Tapi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu datang, yang terjadi kehancuran itu dari Mekah. Batu-batu berterbangan. Madinah hancur, lebur. Dan itu jangan salah. Maka kata Nabi, Nejat itu, dan itu banyak. Kata Nabi, makna kata para ulama itu di Nejat itu banyak fitnah. Nah ternyata betul Pak, hari ini benar-benar terjadi. Nejat itu betul-betul banyak fitnah. Hanya saja orang berhati-hati, para ulama berhati-hati memaknai Nejat ini di mana. Riyadh kah? Timur Tengah yang manakah? Perbatasan Saudi kah? Atau mana? Dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang timur ini yang mana? Yang daerah orang timur ini yang mana? Yang disebut bukan timur sini ya. Timur Tengah ini yang mana? Sehingga disebutkan itu. Maka berhati-hati para ulama. Kalau kita kembalikan kepada sejarah. Bapak Ibu boleh lihat itu. Sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia. Coba lihat sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia itu. Dulu Hijaz itu mau diambil Syarif Hussein. Syarif Hussein ini orang yang bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani. Padahal ini cucu Nabi. Masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Bekerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan kekuasaan Hijaz. Oleh Syarif, dapatlah nampak siapa namanya Syarif Hussein. Oleh Inggris dimanfaatkan. Yang penting lo mau berantem dengan, mau kalian memberontak kepada Turki Utsmani, kami persenjatai. Disenjatai Pak, dipersenjatai. Oleh Inggris dipersenjatai dalam perang dunia itu. Untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Coba bayangkan, ini sejarah yang tak pernah kita tahu kan, ini terlupakan. Kenapa kita tidak pelajari sejarah ini dalam, kalau kita harus paham Pak, kenapa kita tak pelajari ini dalam sejarah kebudayaan Islam gitu. Ternyata itu poin penting Pak, ketika Turki Utsmani hancur itu gejolak pengkhianatan itu nampak. Ternyata nampak para pengkhianat-pengkhianat itu berada dari sisi Islam itu sendiri. Ada namanya dinasti Fatimiyah, ada namanya dinasti kerajaan Safawiyah, dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah, Fatimiyah itu Syiah itu Pak. Syiah yang memberontak kepada Turki Utsmani. Itu jelas itu. Coba bayangkan itu. Nah ketika runtuh Turki Utsmani, penyebab runtuh Turki Utsmani ada salah seorang yang disebut dengan Syarif Hussein yang bekerja sama dengan Inggris karena Inggris menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein? Hijaz. Hijaz itu terbentang antara pokoknya Mekah, Madinah, Riyadh dan sekitarnya itu masuk dalam kategori Hijaz namanya. Dan itu diberikan kepada Syarif Hussein. Siapa yang tak mau mengurus dua tanah haram? Tidak ada yang tak mau Pak. Termasuk Syarif Hussein itu sendiri. Ternyata di sisi lain Inggris bekerja sama dengan seseorang bernama Ibnu Saud gitu. Dan itu poin penting. Dan terjadi ternyata pertikaian itu. Syarif Hussein di akhir hayatnya diasingkan oleh Inggris ke Yordania. Salah satu bentuk yang diberikan, perjanjian yang diberikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein dan keluarga, diangkatlah anaknya menjadi gubernur Yordan. Gubernur Yordan pada masanya. Sampai akhir hayatnya Syarif Hussein berada bersama anaknya di Yordania. Apa pernyataan daripada Syarif Hussein? Kata Syarif Hussein, ternyata aku dikhianati. Kalau tahu Inggris pengkhianat seperti ini, aku tidak akan pernah bersama dengan mereka. Itu pernyataan resmi daripada Syarif Hussein kepada yang dituturkan oleh anaknya yang ketika itu menjadi gubernur di Yordania. Coba bayangkan itu pengkhianatan yang terjadi pada saat itu. Ini pada masanya Pak, sehingga terjadi pertikaian.
Dan ternyata yang paling disesali oleh Syarif Hussein ketika itu adalah ketika Palestina diberikan kepada Yahudi oleh Inggris pada tahun itu dalam Perang Dunia yang pertama. Coba bayangkan, habis kita Pak dijajah orang. Itu Islam. Makanya Palestina itu bukan soal manusia Pak, bukan hanya kemanusiaan. Yang perlu dipahami oleh orang beriman seperti kita, seperti Bapak Ibu semua ini. Yang perlu dipahami oleh orang-orang Muslim, dan bukan milik orang Palestina. Palestina itu milik orang umat Muslim. Seluruh dunia mengakui Palestina itu milik mereka. Nasrani mengakui Palestina milik mereka. Yahudi mengakui Palestina milik mereka. Muslim mengakui Palestina milik mereka. Karena apa? Akan muncul dari tempat ini satu orang yang disebut dengan Mahdi. Kita paham itu Imam Mahdi Pak. Dan mereka juga akan paham itu. Yang akan menjadi penakluk dunia. Gitu. Yang akan memberikan perdamaian. Gitu. Dan ini debatable tempat munculnya Pak. Imam Mahdi itu sendiri. Jika kata Nabi akan terjadi kemerdekaan Palestina. Kemarin sudah terjadi 100 lebih negara mengakui kemerdekaan Palestina. Termasuk salah satunya Perancis dan Inggris juga. Kalau kita bicara tentang persoalan tersebut memang hari ini yang nampak itu Iran. Itu pun angat-angatan itu. Iran pun begitu Pak. Iran itu sendiri ada satu tempat namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Di Iran itu sendiri ada satu kampung namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Jadi kira-kira Bapak nalar dengan logika. Bagaimana cara Iran menghancurkan Yahudi secara utuh? Bagaimana cara Iran menghancurkan ya? Yang dihancurkan oleh Iran itu Israel bukan Yahudi. Israel bukan Yahudi. Kenapa demikian? Karena tetap masih ada campur tangan Yahudi. Baik, maka satu kebahagiaan bagi kita adalah ketika terjadinya kemerdekaan Palestina. Nah setelah terjadi kemerdekaan Palestina, kalau kita melihat dari jalur diplomasi sekarang dan politik, hampir terjadi kemerdekaan bagi Palestina. Hampir terjadi. Yang kedua, ketika terjadi kemerdekaan Palestina muncul wa khurabul Madinah, wa khurabul Yasrib. Akan terjadi kehancuran bagi Madinah, Yasrib. Sekarang kita lihat kehancuran yang dimaksud apa. Satu-satu Pak. Disisipin. Dulu Turki Utsmani itu sangat garang Pak. Ketika anak-anak mereka pada kuliah di negara-negara Eropa, mereka tercuci otak sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Gaya berpikir yang sekuler itu mereka bawa pulang ke tanah air Turki. Apa yang terjadi? Pemberontakan besar-besaran. Yang mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama ke nilai-nilai sekuler. Itu terjadi Pak, terjadi. Inilah salah satu cara yang akan mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama yang ada di Yasrib. Dengan cara begitu. Jadi kehancurannya bagaimana? Dengan model nilai-nilai, menggeser nilai-nilai. Sama Pak di negara kita juga begitu. Dulu negara kita nih kalau kita lihat itu, sejarah kita kembalikan Pak. Pakaian ibu-ibu itu rapi, pakaian muslimah. Pakaian Melayu namanya. Sampai semua pakaian itu ke bawah. Geser sedikit nilai-nilainya Pak. Cara menghancurkannya begitu, budaya. Hancurin sedikit-sedikit, geser sedikit-sedikit. Itu gaya-gaya cara begitu. Dan itu terjadi Pak sekarang. Mulai terjadi. Di negara-negara Arab itu mulai terjadi. Bapak Ibu kalau mau lihat seperti ini faktanya bolehlah datanglah ke Riyadh. Coba tengok di Riyadh itu. Masya Allah. Pergeseran nilai-nilai itu sedikit demi sedikit itu. Ngeri Pak, ngeri banget. Nah awal mula kehancuran itu dari situ. Awal mula kehancuran itu situ. Nilai Islam itu bergeser sedikit demi sedikit. Maka disebut itu kehancurannya di situ. Nilai Islam tidak lagi dipegang, agama tidak lagi menjadi sandaran, ekonomi dunia atau duit, materi itu menjadi poin penting. Hari ini begitu semua. Makanya kenapa mohon maaf negara-negara Islam itu tidak bersuara karena ekonominya dipegang oleh siapa dan siapa kawan-kawannya. Itu dia. Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab. Apa kurang kayanya Pak? Kalau mereka bersatu saja, kumpulkan dana triliunan, bisa nggak? Bisa banget Pak, bisa banget. Dikumpulkan dapat aja 2 triliun, bagikan ke mereka berikan kepada Palestina, selesai nggak? Selesai Pak. Tapi sampai nggak tuh? Sampai sekarang nggak sampai-sampai Pak. Donasi paling banyak yang diberikan kepada Palestina itu datang dari Indonesia. Nggak boleh nggak bisa nggak diakui itu Pak. Donasi terbanyak itu datang dari Indonesia.
Relawan terbanyak itu datang dari Indonesia. Coba bayangkan. Harusnya negara-negara kaya itu kalau mereka mau kumpulkan itu sama-sama muslim tuh dikumpulkan 1 triliun aja, nggak usah 1 triliun, 500 miliar dari Qatar, 500 miliar dari Uni Emirat Arab misalkan, 500 miliar dari terkumpul berapa triliun Pak? Kalau 4 negara aja 500 miliar itu berapa? Udah 2 triliun, 2 triliun itu diberikan kepada, selesai Pak. Jangankan rumah sakit, lebih daripada itu bisa mereka bangun. Masalahnya kenapa tidak bisa? Ada perjanjian kah? Ada. Itu yang disebut dengan ketakutan negara-negara Islam itu. Tidak sesimpel itu Pak Ustadz. Memang karena tidak sesimpel itu kita menjadi kalau bisa disimpelkan. Cuma keberanian yang tidak ada. Yang belum ada, bukan tidak ada. Keberanian yang belum ada. Makanya Yaman Pak kalau membantu negara lain. Yaman jangankan membantu negara lain Pak. Sementara listrik yang mati di Yaman aja sampai sekarang gak hidup-hidup. Mereka nggak bisa membantu secara ekonomi, tapi mereka bisa membantu secara keberpihakan mereka. Baik, itu poin penting. Maka Bapak Ibu, kehancuran negara-negara Arab itu termasuk itu sebagai poin atau landasan kehancuran umat Muslim, menunjukkan kepada kita betapa kecintaan terhadap dunia itu menggeser nilai. Kecintaan terhadap dunia mampu menggeser nilai-nilai. Itu yang terjadi. Nah, salah satu penyebab kehancuran daripada Yasrib itu adalah tergesernya nilai-nilai. Dan saya tak katakan secara frontal di hadapan kita semua, tapi itu yang terjadi. Pergeseran nilai-nilai agama sedikit demi sedikit akan hilang. Dan itulah yang kemudian yang menyebabkan hancurnya agama itu sendiri. Baik, lanjut Pak. Yang kemudian setelah terjadi daripada kehancuran Yasrib yang ditakuti oleh umat Muslim, kemudian muncul yang disebut dengan malhamah wa khurujul malhamah. Perang malhamah. Perang malhamah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang yang memang terjadi antara umat Muslim yang besar, malhamatul kubra. Di sebelum malhamatul kubra ada perang-perang malhamah yang lain. Nanti dimulai daripada Syria atau Suriah ketika melawan daripada yang terjadi di Romawi. Jadi kerajaan Suriah berhadapan dengan Romawi, kemudian nanti umat Muslim berhadapan dengan Yahudi, malhamatul kubra. Malhamatul kubranya adalah Yahudi dengan Muslim. Kemarin video Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sampai ke tempat tersebut. Dan beliau katakan ketika beliau berada di sana, kelak disinilah tempatnya umat Muslim akan bertikai dan berperang dengan Yahudi. Jadi Bapak Ibu yang namanya negara Yahudi itu bakal terbentuk. Kenapa? Karena kita akan berlawanan dengan mereka. Nah, Bapak Ibu siap sudah berlawanan dengan Yahudi? Siap Bapak Ibu? Awak takutnya Yahudi itu ada di sini gitu kan. Itu masalahnya. Pengkhianat itu maksudnya. Itu Yahudi Garis Baru. Yang kita takutkan itu yang kita khawatirkan. Maka Bapak Ibu, salah satu cara yang harus kita lakukan hari ini itu menyatukan, mempersatukan. Ini kita nih dalam masjid aja kita bertikai ini. Kau bukan orang Muhammadiyah, kau orang NU, masjid kau sana deh. Coba bayangkan, hanya begitu aja kita berkelahi Pak. Padahal masjid rumah Allah bukan rumah dia. Memang duit dari dia. Gitu. Duit dari dia kan namanya masjid tetap rumah Allah. Tidak ada masjid rumahnya kita. Gitu. Masjid rumahnya Ridwan. Berarti yang boleh masuk cuma Ridwan. Yang lain tidak boleh masuk. Itu bahasa kita sekarang. Maka umat Muslim itu terpecah belah tuh karena hal-hal tersebut itu aja. Sederhana Pak, mohon maaf. Kalau kita lihat sekarang nih kondisi umat Muslim sekarang nih. Kadang-kadang saya ketawa Pak. Kok lucu ya umat Muslim sekarang nih. Disuguhin duit ambil yang diinjak kawan sendiri. Gitu. Itu bahasa sederhana saya. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Lah kok bahagia hati umat Muslim yang lain ketika ada kawan sendiri yang diinjak gitu kan. Tapi kita kan gak sadar. Kita gak pernah berpikir sampai sebegitunya gitu. Yang keempat Bapak Ibu, Fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah. Nih Bapak Ibu, satu simbol kita adalah Konstantinopel ini Bapak Ibu salah satu tempat yang kelak melahirkan kekuatan besar. Bapak Ibu mau tahu Turki, militer Turki ini termasuk salah satu militer yang paling ditakuti di dunia. Yang paling ditakuti oleh dunia di dunia ini termasuk oleh Amerika, termasuk oleh Israel itu adalah Turki. Militernya Turki itu paling ditakuti. Jadi orang kalau latihan negara-negara asing itu Pak kalau latihan itu ke Turki Pak. Latihan-latihan militer itu ke Turki. Coba bayangkan itu. Dan itu terbaik di dunia. Jangan salah. Dan Turki keberpihakannya kepada Palestina jelas. Israel termasuk negara yang masih sungkan terhadap Turki.
Makanya Amerika untuk mendekati Turki agak goyang-goyang sedikit. Agak takut Pak. Cuma kita nggak tahu Pak, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Turki atas kebijakan mereka terhadap Palestina dan Gaza atau Israel ini. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, dari sini Pak akan muncul tentara-tentara bantuan. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, nanti ketika di akhir zaman itu nanti yang bermuara di Damaskus, Palestina, yang di Syam, daerah lingkaran itu, sebelum umat muslim itu, umat orang-orang mukmin itu pindah dan berhijrah ke sana, akan muncul para panglima muslim yang berurutan. Kata Nabi dalam hadisnya. Meskipun hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Setelah terjadi yang disebut dengan penaklukan Konstantinopel, barulah kemudian wa khurujud dajjal. Nah, sebelum munculnya dajjal inilah yang disebut munculnya dajjal-dajjal yang lain. Kata Nabi, dajjaluna kadzabun, akan muncul para dajjal yang lain selain daripada dajjal yang sesungguhnya. Jadi dajjal itu ada dua, satu dajjal yang beneran, Masihid Dajjal namanya. Yang kedua dajjaluna kadzabun. Dajjaluna kadzabun itu adalah orang-orang manusia manipulatif. Nah, sekarang Bapak Ibu tengoklah. Semua manusia yang ada di dunia maya itu semuanya manusia manipulatif namanya. Manusia-manusia yang tidak original. Sederhananya, fotonya cantik di Facebook, di luar Facebook hancur-hancuran. Nah, itu namanya dajjal yang sesungguhnya. Yang saya maksud dengan manipulasi dunia. Oke, disebut oleh seorang pengamat itu mata satu dajjal. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang terpilih dan insya Allah istiqamah sampai akhir hayat insya Allah, dan kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.